Nenek Fatimah didampingi 4 anaknya menghadiri sidang lanjutan gugatan perdata kasus sengketa lahan di Pengadilan Negeri Tangerang Kamis siang. Agenda sidang pembacaan putusan majelis hakim yang diketuai Bambang Krismawan. Dalam amar putusannya, majelis hakim membebaskan Nenek Fatimah dan 3 anaknya dan menolak gugatan perdata senilai 1 miliar rupiah yang diajukan anak kandung bersama menantunya. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 2 Romawi dalam rekonvensi menyatakan gugatan para penggugat rekonvensi atau para tergugat tidak dapat diterima. Putusan majelis hakim didasari sejumlah pertimbangan, seperti gugatan penggugat kabur dan telah kadaluarsa. Usai persidangan, Nenek Fatimah berencana akan ke Badan Pertanahan Nasional untuk balik nama sertifikat yang kini telah sah menjadi haknya dan 3 anak kandungnya. Makasih ya, didoain sama kawan-kawannya Sementara itu, M. Singarimbun, kuasa hukum penggugat yang tak lain anak kandung dan menantunya Nur Hanah dan Nur Hakim, menilai putusan majelis hakim tidak tepat dan tidak sesuai dengan edaran Mahkamah Agung. Putusan hakim lebih dikarenakan opini publik yang membela Nenek Fatimah. Karena alasannya kan edaran Mahkamah Agung bahwa dalam suatu gugatan itu tidak boleh 2 gitu. Kita nggak menggugat 2, kita cuma menggugat 1, Pak. Gugatan kita perbuatan melawan hukum, bukan wan prestasi. Harusnya tadi tepatnya dia itu wan prestasi, dia boleh ganti rugi. Begitu harusnya tadi. Dia yang wan prestasi. Meski demikian, Nenek Fatimah belum dapat bernafas lega. Pasalnya, gugatan pidana anak kandung dan menantunya atas kasus penggelapan sertifikat dan memasuki pekarangan orang tanpa izin masih dalam penyelidikan pihak Polres Metro Tangerang Kota. Tommy Okgani, JAK TV. Ya, itu bersama kami, Nenek Fatimah masih di Ada Apa Berita, dan Anda yang ingin interaktif bersama kami di 02151555111. Sebelum ke Ibu Titin dan juga Pak Ayati, saya masih ke Ibu Fatimah. Nah, Ibu merasa lega dengan keputusan itu? Merasa senang atau masih ada ngeganjel nih, Ibu? Saya masih senang, ya senang aja. Sebenarnya anak memang anak saya, cuman dia udah nggak ngakuin orang tua sama saya. Nah, Ibu masih mengaku dia sebagai anak atau sudah benci atau bagaimana? Ya, saya sih masih anak, dia kan nggak bekasnya anaknya. Cuman dia udah nggak ngaku sama saya. Udah 3 tahun nggak datang ke rumah saya. Apakah Ibu masih membuka pintu maaf untuk Insya Allah aja. anak Ibu? Insya Allah. Baik. Semoga cepat selesai masalah ini dan Ibu Fatimah, Nenek diberikan ketabahannya. Ke Ibu Titin. Nah, Ibu Titin ini juga mengalami masalah yang sama, digugat oleh putri dan juga mantan suami Ibu, perkara dengan rumah ya, Ibu ya. Iya. Nah, ini bisa ceritakan nggak awal mulanya dan juga status rumah itu seperti apa, Ibu? Awal mulanya dari jual rumah Sukasari. Dijual dengan harga 470 juta. Iya. Nah, setelah itu ayahnya bilang musyawarah dulu, kita jual rumah ini, kita bagi 2. Kamu akan saya belikan rumah, kamu tinggal sama anak-anak, sisanya uang yang kita bagi, saya akan tinggal sama istri muda. Dia bilang seperti itu. Nah, lama kemudian saya baru pindah sekarang 10 bulan. Lah, itu apa tuh waktu itu ke notaris membeli rumah di Cibalagung. Kami pergi bersama-sama. Setelah itu saya duduk di ruang tunggu. Beliau suami sama Santang di depan. Terus setelah itu mau pembayaran, tanda tangan, Santang ini ke saya. Mama nggak usah tanda tangan. Kenapa? Saya bilang, nggak usah, udah serahin aja sama saya. Saya kan anak mama, saya anak perempuan, anak kedua mama. Nanti ada apa-apa gimana? Nggak usah takut, tanggung jawab saya semuanya. Ya namanya saya sebagai orang tua, ya udah nggak apa-apa. Jadi saya nggak tanda tangan apapun di sana, cuman melihat mereka aja berdua. Setelah di situ, nih mah ketansinya dengan harga 275 juta. Rumah yang saya tempati sekarang. Nah, setelah itu
sampai selesai bikin sertifikat, mah sertifikat selesai. Atas nama siapa ya? Coba lihat. Kan dia ngasih cuma segini aja, udah dah katanya. Dia bilang ya udah simpan sama mama, nggak usah, biar saya semuanya. Mana ketansi tuh katanya? Ketansi apa? Ketansi rumah yang harga 275 juta diambil sama dia. Maksudnya kenapa ya? Saya bilang ini kok harus di kamu semuanya. Kan lemari mama lebih besar daripada lemari kamu. Udah diam, bilang begitu. Lama-lama kemudian dapat 2 minggu kemudian dia bilang seperti ini, pacarnya, "Mih, pinjam uang dong 20 juta. Uang apa? Saya kan nggak punya uang, makan aja dari anak." Ya itu kan sertifikat nama Princess. Loh, kamu emang siapa? Kamu kan bukan keluarga saya, bukan suami dari anak saya, bukan tunangan. Saya bilang, kok udah berani pinjam sertifikat rumah ini? Nah, disitulah anak saya sering bentak ke saya. Saya bilang, kamu mau ke mana? Mau ke bapak. Minta uang dong buat sekolah. Minta aja sendiri, ngapain nyuruh-nyuruh saya? Dia bilang seperti itu. Terus tiap hari dia ini sering bentak-bentak saya deh, itu anak sering pulang malam, sore malam lagi berangkat gitu aja. Saya marah dong. Saya bilang jangan tiap hari dong nginep di sini. Kamu kan belum suami istri. Saya malu baru pindah. Diam loh, anjing, keluar dari rumah saya. Seperti itu dia ngedorongin saya. Loh, saya bilang kok kamu seperti ini? Saya telepon kakak dan adik-adiknya yang lagi kerja. Saya bilang dia kok ngatain anjing, saya diusir dari rumah ini. Dia lari ke rumah bapaknya, ke kontrakan yang di Bondongan. Saya samperin semua sama anak-anak. Saya jelasin nama ayahnya nih bahwa dia pacaran sama orang ini. Nggak percaya ayahnya, masih tetap ngebela ini santang. Ya udah, kalau nggak percaya nanti juga Allah akan ngasih tahu seperti apa ini anak saya gitu kan. Udah saya gitu, saya pulang sama anak-anak semua. Langsung pagi-paginya SMS, "Titin, lu orang jalanan, orang gembel, keluar dari rumah gua. Lu nggak punya apa-apa. Lu hanya orang kampung." Seperti itu dia. Terus dia bilang saya pembantu dan dia nggak mengakui saya sebagai ibu kandungnya. Itu dia, maki-maki saya terus, hinaan dan hinaan gitu. Yang seharusnya kan kami belum bercerai dari ayahnya. Harusnya seorang ayah menasihati anak dong, seperti ini gitu. Ini nggak SMS terus-terusan sama saya sampai saya sakit gitu. Saya bilang gimana nih, udah deh mah kita cerai aja ya. Saya bilang mama sakit terus-terusan digini kan diusir, apalagi udah cerai kali. Saya bilang seperti itu. Nah, akhirnya saya melanjutkan perceraian. Nah, disitulah langsung sampai sekarang saya digugat seperti ini, suruh mengosongkan rumah yang saya tempati sekarang. Kalau tidak segera dikosongkan, lo akan masuk penjara selama 3 bulan. Dia seperti itu bicara sama saya. Apakah ibu cukup kaget ketika dilanjutkan melalui proses hukum dan juga menggunakan pengacara, Bu? Enggak, saya enggak menggunakan pengacara. Ayahnya juga enggak, dia kuasa hukumnya, semuanya dia yang ngatasi. Ya kaget lah, saya ada panggilan dari pengadilan. Sempat shock loh, saya dituduh menggelapkan rumah dan menempati saya tidak permisi sama dia. Padahal itu kita bareng-bareng, kita pindah bersama-sama sama dia. Kenapa sekarang seperti ini? Saya juga nggak nyangka kalau dia seperti ini gitu. Apakah masih ada komunikasi terakhir dengan Princess dan ayahnya? Dan tidak. Setelah jatuh talak, tidak pernah komunikasi lagi. Dan yang dia janjikan di pengadilan agama mau membiayai untuk pendidikan 2 orang 3 juta, sampai sekarang dia tidak ngasih. Sudah berapa bulan ibu tidak ada 4 bulan ya. Dengan suami? Sudah 4 bulan. Iya. Dan Princess juga sudah 4 bulan. Ya, jadi kami ketemunya di pengadilan aja. Pas mediasi itu ketemu, tapi dia nggak negur saya. Enggak, sama sekali enggak. Di ruangan mediasi kan dikira saya akan cara kekeluargaan. Ternyata dia tetap mau menjual rumah yang saya tempatin dengan harga 450 juta.
Tapi dia cuma mau ngasih 50 juta untuk saya ngontrak sama anak-anak. Ya saya bilang kalau ngontrak saya nggak mau. Saya bilang saya walaupun kecil saya ingin punya rumah untuk anak-anak, apalagi yang masih ada di bawah umur 2 orang gitu. Untuk hari-hari aja dia nggak nepati. Ya. Seperti apa cerita lengkap soal konflik antara Ibu Titin dengan putri kandungnya dan juga mantan suaminya, berikut liputannya. Dengan berlinang air mata, Titin Suhartini menceritakan kisah pilunya sebelum mengikuti sidang gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Ia tak kuasa menahan kesedihan karena digugat oleh anak yang dilahirkannya ke dunia beserta mantan suaminya. Titin bahkan diancam masuk penjara oleh anak keduanya yang bernama Princess Gusti Santang Heruningrat. Konflik yang terjadi karena sengketa kepemilikan sebuah rumah di Taman Cibalunggung, Kota Bogor usai orang tuanya bercerai. Rumah yang diklaim atas nama milik Princess dan ayahnya Muhammad Arim Martakusuma Harudiningrat ini merupakan hak keduanya. Keduanya berencana akan mengosongkan secara paksa apabila memenangkan perkara tersebut. Saat ini rumah tersebut dihuni oleh Titin sang ibu beserta 3 orang anaknya yang masih kecil. Harap rumahnya dikasih ke adik saya, karena kan ini pada kecil ya. Kalau saya sih nggak masalah ya, karena saya udah dewasa, udah bekerja. Kalau adik saya kan pada kecil, pendidikannya juga masih jauh. Saya minta tanggung jawabnya aja dari ayah saya. Penggugat siapa aja Bu? Jadi itu anak mantan suami. Anak kandung? Anak kandung yang nomor 2, Princess Santang. Ibu sendiri? Harus mengosongkan, kalau tidak dikosongkan katanya akan dimasukkan ke penjara selama 3 bulan. Sementara itu, seusai mengikuti sidang dengan agenda menunjukkan bukti, anak kandung tergugat Princess Gusti Heruningrat membantah bahwa dirinya yang melakukan gugatan kepada ibu kandungnya. Dirinya mengaku hanya menjadi pendamping insidentil yang mewakili ayahnya di persidangan. Atas nama rumah itu sendiri atas nama siapa? Atas nama penggugat dan nama saya. Berarti Mbak? Dari mulai pembelian itu atas nama penggugat dan saya. Kapan Mbak Titin itu kapan? Tahun berapa? 21 Februari 2014. Mbak, kalau masih belum mau dikosongin juga gimana Mbak? Eksekusi. Eksekusi? Ya. Sidang konflik keluarga ini rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 7 Januari mendatang dengan agenda menunjukkan bukti dari tergugat. Ayatullah Humaini, Jak TV.